Halo teman-teman, halo semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Salam otomotif buat teman-teman semuanya. Jumpa lagi di Rayudi Channel ya teman-teman. Kita doakan semoga sehat selalu, dilancarkan segala rutinitasnya, dan dimudahkan segala rezekinya. Amin. Teman-teman, video kali ini sedikit saya mau menjelaskan kepada teman-teman ya. Jadi apa sih ciri-ciri radiator mobil kita tuh mampet? Dan ini berhubungan dengan suhu mesin ya, temperatur. Jadi kadang mobil kita tuh bisa cepat panas, overheat ya, itu bisa berbahaya. Nanti ujung-ujungnya bisa mobil masuk bengkel, bahkan bisa sampai turun mesin ya teman-teman. Oke, simak aja beberapa menit ke depan. Semoga video ini bisa mengedukasi teman-teman semuanya. Paling tidak buat yang masih awam biar sedikit memahami ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut jangan lupa bantu subscribe Rayudi Channel, karena subscribe itu gratis teman-teman, biar kita lebih semangat lagi ya membuat konten-konten yang mengedukasi teman-teman semuanya. Oke, jadi di mobil itu ya, terjadinya mesin panas itu karena ada penyebabnya, betul ya. Sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, ada 2, 3, 4 video ya kalau nggak salah, udah saya jelaskan mengenai apa-apa saja sih yang menyebabkan mesin itu panas ya. Nah, di video kali ini saya mau lebih spesifik kepada ciri-ciri radiator mampet ya teman-teman. Oke, jadi mobil yang menggunakan kipas fan radiator ya, ini bisa kita lihat ya, kalau mobil itu sampai kita mencurigai radiatornya itu mampet. Nah, kipas fan radiator itu ya, dia menyala harusnya kan secara otomatis. Nah, tapi ketika menyala bahkan sudah 2 speed ya, atau 3 speed. Jadi udah speed paling tinggi fan itu kan ada beberapa putaran, ada yang low, ada yang high ya. Jadi putaran pelan itu maksudnya dia untuk dalam kondisi mesin masih stabil ya. Tapi begitu dia nyala kedua kali fan-nya itu, maka itu dalam kondisi mungkin macet ya. Bahkan kita kalau pakai AC bisa pengaruh ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk ciri-ciri radiator mampet itu ya, kipas fan itu dia menyala tidak berhenti-berhenti ya. Jadi nyala terus. Biasanya itu sekitar dari mesin dingin sampai fan-nya hidup itu kan sekitar 20 menit, 10 sampai 15 sampai 20 menit ya. Tapi ini begitu nyala harusnya kan beberapa menit kemudian mati terus hidup lagi. Kan otomatis ya, berarti si termostat terbuka dan menutup lagi kan. Nah, itu yang mengatur. Tapi ketika fan itu nyala nggak berhenti-berhenti, nah ini masalah. Itu sudah menandakan ciri-ciri radiator mobil kita mampet ya. Jadi mesin itu nanti dibawa jalan sekitar belum sampai 1 jam ya, belum 1 jam kita bawa jalan itu sudah panas mesinnya ya, nyala merah di dashboard itu panelnya, lampu tanda temperatur. Atau yang pakai jarumnya mentok mau sampai di atas, jadi overheat ya, mau sampai mentok di atas itu bahaya. Nah, jadi ciri-ciri yang bisa kita lihat terjadinya mampet radiator itu, fan kipas tidak berhenti-berhenti menyala. Ini ada kemiripan dengan termostat. Nah, ini termostat yang tidak terbuka. Jadi kemiripan ini yang bisa kita lihat penyakitnya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu ketika kita memahami ya, jadi kita jadi tahu nih mobil kita panas gara-gara kenapa. Nah, maksudnya begitu teman-teman, karena ada beda-beda ya, cirinya tuh beda-beda. Nah, seperti contoh di video ini teman-teman bisa lihat ya, ini radiatornya kan mampetnya banget ya. Nah, lihat ya, sampai seperti ini. Nah, ini kenapa ada kotoran di atas radiator ya, tabung atas. Itu disebabkan karena dari blok mesin ya, mobil kita itu sudah banyak sekali kotoran, atau memang air yang kita gunakan juga tidak sesuai ya teman-teman, tidak sesuai. Itu makanya air radiator juga disarankan menggunakan coolant, tapi coolant yang direkomendasikan, jangan sembarangan juga ya teman-teman. Nah, jadi cirinya itu sekali lagi, kalau kipasnya tidak berhenti menyala terus, tidak mau otomatis, itu kemungkinan besar radiator mobil kita tuh sudah terjadi mampet buntu.
Yang selanjutnya kita juga bisa melihat ya ciri-cirinya dari air yang radiator itu berbalik ke reservoir secara berlebihan. Nah ini ya, jadi air radiator itu harusnya memang kembali ke reservoir tapi tidak seberapa ya. Makanya kalau tabung cadangan radiator itu kan ada batas minimal dan maksimal. Kita boleh mengisi sampai batas maksimal saja, tidak boleh melebihi. Karena saat mesin itu mulai mencapai suhu kerja mesin 80-90 derajat, belum kipas itu menyala, fan utama menyala, air itu akan kembali ke tabung reservoir. Itu diatur oleh tutup radiator. Ya, di situ kan ada klep tutup radiatornya. Nah, tapi ketika di tabung reservoir itu air sampai tumpah banyak ya, terus keluar banyak-banyak. Nah, itu juga ciri-ciri tanda-tanda radiator mobil kita sudah mampet. Nah, jadi untuk extra fan tidak menyala itu beda lagi ya teman-teman ya, ciri-cirinya beda lagi. Karena kalau radiator mampet itu kadang dia suka normal sesekali tapi habis itu kambuh lagi. Tapi kalau fan itu tidak hitungan sampai 30 menit mobil itu pasti sudah panas. Ini kadang kita masih bisa bawa 30 sampai 1 jam ya, bahkan masih bisa, kadang dia masih mau, kadang enggak, kadang normal, kadang panas. Nah, itu jalur pipa radiator sudah terjadi mampet teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman lagi mengalami masalah yang seperti ini, radiator mampet atau mesin mobil kita overheat, paling tidak kita bisa nanti ya mengecek kondisi radiator kita ke tukang servis radiator. Apabila diservis saja. Kemudian risiko teman-teman yang malas menguras air radiator ya, jadi bertahun-tahun tidak pernah diganti air radiator, itu juga bisa menyebabkan radiator itu sampai terjadi buntu atau mampet teman-teman. Nah, jadi ini aja sedikit saya berbagi buat teman-teman, sekedar sharing ya untuk berbagi pengalaman kita. Jangan sampai nanti kalau mobil kita panas kita biarkan ya, jadi harus cepat ambil tindakan, harus segera mungkin kita memeriksakan. Kemudian jika mengalami panas mesin saat dalam perjalanan, segera menepi, cari tempat yang aman, lalu jangan langsung membuka tutup radiator. Ya, harus diingat itu ya, karena mesin dalam kondisi panas, tekanan tinggi itu bisa membuat tekanan dari tutup radiator bisa nanti air radiator kena ke kita ya teman-teman. Jadi jangan membuka tutup radiator dalam kondisi mesin panas. Segera menepi, cari tempat yang aman. Kemudian setelah 30 menit kemudian atau 1 jam, teman-teman boleh mengecek isi air radiatornya. Dalam kondisi darurat teman-teman kalau masih bisa hidup mesinnya, segera bawa ke bengkel. Oke teman-teman, begini aja sedikit kita untuk sharing-sharing, berbagi ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe Rayu di channel.